Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel proka.id. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara penggunaan Proka untuk usaha resto. Ya baik, di sini sudah terlihat tampilan awal Proka. Kita akan login dulu. Oke, sudah login. Nah, untuk penggunaan Proka di restoran ini ada beberapa yang harus kita siapkan, seperti saya tulis di sini ya. Yang pertama mengenai produknya ya. Produknya ini yang perlu kita perhatikan adalah mana produk yang akan dicek stoknya dan mana yang tidak ya. Di sini tidak akan saya peragakan bagaimana cara menambahkan produk baru ya, karena itu ada di video yang lain ya. Di sini hanya akan saya tunjukkan di mana letak pengaturan ini mau dicek stoknya atau enggak gitu ya. Kemudian nanti yang kedua adalah yang perlu kita siapkan adalah modul-modul yang akan kita pasang untuk aplikasi di restoran ya, seperti dapur, meja, tenaga pemesanan seperti itu ya. Nanti kita peragakan. Yang berikutnya adalah kita membuat jenis layanan ya. Jenis layanan ini untuk teman-teman yang menerima order lewat GoFood atau GrabFood ya. Jadi nanti ada layanan reguler, harga default ya, harga biasa di restoran. Kemudian yang kedua adalah layanan yang lewat GoFood atau GrabFood itu nanti akan dibuat agar harganya bisa berbeda secara otomatis. Kemudian yang berikutnya adalah ada ini ya, menu atau fitur modifier ya. Ini juga nanti ada di modul juga. Kalau ini kita aktifkan modulnya, maka nanti kita bisa akan membuat produk yang ada modifiernya. Contoh penggunaan modifier ini adalah untuk topping ya, topping kue misalnya ya, ada roti bakar, nanti toppingnya apa aja kayak gitu misalnya. Itu nanti harganya beda-beda, beda topping beda harga ya, perlakuannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini umum sebenarnya untuk semua bisnis ya, yaitu membuat akun pembayaran ya, misalnya akun kas dan akun bank untuk menerima pembayaran dari customer. Kemudian nanti yang akan kita coba pada video ini adalah penjualan kasirnya seperti apa. Kemudian juga kita akan melihat pesanan yang masuk di dapur ya, dan cara mengubah statusnya ya. Setelah masuk pesanannya, kalau udah dimasak selesai, nanti diubah statusnya menjadi cooked. Kemudian melihat pesanan di pesanan ini biasanya untuk waitressnya ya, ada pesanan yang masuk apa aja. Kemudian nanti kalau udah disajikan bisa diubah statusnya menjadi telah disajikan. Kemudian yang berikutnya kita akan coba menu booking. Ini untuk menerima booking dari tamu ya. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat beberapa laporan ya. Laporannya banyak ya, cuma ini nanti kita akan lihat beberapa yang misalnya laporan laba rugi, laporan penjualan, laporan produk terlaris kayak gitu ya. Oke, mulai dari yang pertama kita akan melihat di daftar produk ya. Ini ada di ini ya, produk, kemudian daftar produk ya. Ini udah saya buatkan beberapa produk sebagai contoh. Nah, ini setiap produk ini bisa ditandai ini produknya mau dihitung stoknya atau enggak kayak gitu ya. Misalnya ini contohnya ya, hot cafe. Lihatnya dari ini ya, ini diedit. Nah, ini di bagian mengelola stok ini, jika dicentang maka nanti
akan ada stoknya. Artinya kalau tidak ada stoknya tidak bisa dijual, ya. Jadi harus ada pembelian dulu, harus ada pengadaan stok dulu. Kemudian nanti kalau dijual juga stoknya akan berkurang secara otomatis. Nah, ini tinggal teman-teman nanti tentukan apakah produk yang semacam ini mau dihitung stoknya atau enggak, ya. Karena kalau kayak kopi ini, kalau misalnya itu kopi tubruk, itu kan stoknya susah dihitung, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau repot menghitung stok sisanya, ini nggak usah dicentang kayak gini, ya, tetap seperti ini. Nah, ini maksud saya untuk memperhatikan mana yang akan dihitung stoknya, mana yang enggak, ya. Berbeda misalnya dengan minuman yang air mineral, itu kan sudah di botol kayak gitu, ya. Nah, itu mungkin perlu dicek stoknya agar kita bisa tahu berapa sisa air minum mineralnya. Itu bisa dicek dengan mudah, tinggal dihitung berapa botol atau berapa karton kayak gitu, ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengatur modul, ya. Modul-modul apa saja yang akan kita gunakan untuk resto. Itu ada di menu ini, pengaturan, ya, paling bawah. Kemudian pengaturan bisnis. Oke, ini kita keluar, ya. Nah, ini pengaturan bisnis. Di pengaturan bisnis ini ada modul ini di bawah. Nah, ini kita bisa tambahkan modul apa saja yang akan kita gunakan, ya. Ini akun kita perlukan, staf layanan kita perlukan. Kemudian ini enggak usah, meja, ya, perlu. Aktifkan pemesanan, jenis layanan, dapur, modifier, ya, biaya, ya. Oke, itu modul-modul yang perlu kita tambahkan untuk di restoran. Kemudian, oh ya, maaf, ini harus perbarui dulu, perbarui pengaturan. Oke, sudah. Kemudian yang berikutnya adalah membuat jenis layanan, ya, membuat jenis layanan. Ini kaitannya kalau jenis layanan ini nanti dengan level harga, ya. Jadi, untuk membuat jenis layanan dengan harga yang berbeda, kita harus membuat kelompok harga jual dulu, ya. Kelompok harga jual adanya di sini. Nah, ini dia kelompok harga jual. Ya, ini belum ada. Cara nambahinnya ini klik tambah. Contoh kita mau menambahkan kelompok harga jual yang lewat Grab, ya. Grab atau GoFood. Ini deskripsinya disamakan saja, simpan. Nah, seperti ini. Kalau mau menambahkan ada layanan lain dengan harga yang berbeda, bisa ditambahkan lagi di sini. Kemudian setelah membuat kelompok harga jualnya, kita masuk ke jenis layanan. Ya, oh, ini sudah ada jenis layanannya. Jika belum ada, teman-teman tinggal klik ini, ya, tambah ini, ya. Coba kita lihat jenis layanan ini, grup harganya. Nah, ini bisa kita pilih grupnya, grup ini, harganya ini, ya, yang harga Grab, ya. Jadi nanti beda harga dengan yang harga jual defaultnya. Harga jual default itu kalau yang makan di tempat, ya, dine in. Kemudian ini jenis biaya pengepakan, ini maksudnya mau dikenakan biaya packing atau enggak. Misalnya kalau dikirim ini perlu packing khusus, ada biayanya, bisa dikenakan, ya. Tapi kalau enggak, ya biarkan nol. Kita klik perbarui. Nah, karena ini ada beberapa level harga jual default dan harga jual lewat Grab, maka di produknya ini juga harus kita cek, ya, apakah sudah ada harga untuk Grab-nya.
contoh ini akan kita ubah beberapa item ya. Ini 1, 2, 3, 4. Oh, gula pasir enggak kita jual ya. Nah, ini caranya ini pakai edit massal ya. Nah, ini sudah muncul ada harga grup, yaitu harga lewat Grab atau GoFood, karena tadi udah kita tambahkan. Tinggal kita mengisikan harganya. Ini yang sebelah kirinya ini harga jual default untuk dine in, untuk makan di tempat. Ini harga kalau lewat GoFood gitu ya. Ini biasanya ditambahkan ya terserah teman-teman ya mau ditambahkan berapa. Ini contoh aja, saya kasih harga 6.000, kemudian ini 12.000, kemudian ini jadi 15.000, kemudian ini jadi 12.000. Oh ya, mengapa harus diubah ini? Mungkin teman-teman misalnya ada yang belum paham maksudnya. Ini karena kalau penjualan lewat GrabFood atau GoFood itu nanti akan dipotong biaya bagi hasil dengan Grabnya gitu ya. Jadi setelah dipotong bagi hasil itu nanti baru kita dapat netnya gitu ya. Ini saya contohkan beberapa item saja ya. Nanti dalam praktek yang sebenarnya semua item teman-teman ubah semuanya ya. Ada harga makan di tempat dan ada harga yang untuk lewat Grab. Oke, selanjutnya kita akan ya ini modifier ya, bikin modifier. Contohnya adalah kita mau bikin topping ya. Ini modifier ada di pengaturan. Oh, ini sudah ada ya, sudah saya buat ternyata. Jika belum, caranya ini ya sama, ini klik tambah, terus nanti dikasih namanya topping kayak gitu, terus toppingnya apa saja diketik di bagian bawah ini ya. Kita lihat aja ini yang sudah jadi, atau saya hapus dulu biar teman-teman bisa tahu cara nambahnya ya. Klik tambah, sini topping, terus ini misalnya toppingnya keju, itu ada tambahan misalnya 2.000, terus tambah keju, coklat keju, itu tambahnya 3.000, tambah lagi coklat kacang keju, harga tambahnya 4.000. Contohnya seperti ini, kita klik simpan. Nah, setelah kita buat modifier, kita klik ini ya, mengelola produk. Ini maksudnya untuk ngelink ini yang pakai topping seperti ini produk yang mana ya. Ini di daftar item saya udah ada roti bakar. Nah, ini ketik roti keluar ya, roti bakar. Nah, seperti ini. Jadi roti bakarnya nanti sudah ada toppingnya ya. Kita cek di roti bakar tadi kayaknya belum dikasih harga Grab ya. Nah, ini roti bakar. Tambah ini deh sekalian ya, kita tambahkan lagi harga Grabnya sebelah kanan ini 12.000 jadi 12. Ini apa ini, tahu goreng 6.000 jadi 7.500. Ini 5.000 jadi 6.000. Ini apa nih, sambal terasi. Oke, perbarui. Oke, modifiernya sudah. Kemudian yang berikutnya menambah akun pembayaran ya. Akun pembayaran itu adanya di ini dia, menu akun pembayaran. Ini ada list account.
seperti ini. Cara menambah akun pembayaran itu ini ya, klik tambah, nama, kas, kasir gitu deh ya, kasir. Account number ini terserah ya, ini misal contoh 01001. Oh, ini belum ada account type ya. Oh ya, maaf, kita harus bikin account type dulu agar bisa mengisi ini ya. Account type itu ini ya, jenis account. Kita bikin tambah dulu account type-nya kas dan bank. Ini enggak ada induknya, klik simpan. Baru kita menambahkan account ini ya. Tadi kasir, ini maksudnya uang yang dipegang kasir, account-nya 0101 termasuk kas dan bank ya. Ini kalau mau masukin saldo awalnya, masukin di sini, terus klik simpan. Tambah lagi misalnya bank BCA untuk orang yang bayar pakai kartu debit ya, 01 002 misalnya, ini sama kas dan bank. Tambah lagi misalnya Bank Mandiri, account numbernya 01003 sama ya. Ini opening balance untuk mencatat saldo awal ya. Jadi kalau sudah ada saldo awalnya, nanti teman-teman bisa melihat saldo akhirnya berapa gitu ya. Simpan. Oke, sudah semuanya ya. Yang perlu disiapkan ada 5 hal ini. Kemudian kita akan coba untuk menu kasirnya seperti apa ya. Menu kasir ada di ini ya, di atas ini, POS ya. Nah, seperti ini menu kasirnya. Di paling kiri atas ini untuk memilih pelanggan ya. Ini defaultnya pelanggan umum. Jika ada pelanggan baru yang perlu dicatat namanya sebagai member, bisa klik tambah di sini, diisi ID grup pelanggan ini ya, bisa bikin seperti ini, umum dan member. Terus ini kalau pelanggannya berupa perusahaan, bisa dimasukkan nama bisnisnya, kemudian ini nama kontaknya ya, nama ya, ini biasa ya, ini nomor HP dan selanjutnya. Saya tidak akan peragakan di situ. Kemudian di sini ini ada pilihan harga jual default sama Grab. Kemudian ini meja ya, ini bisa ditambahin mejanya. Kemudian ini jenis layanan. Tadi karena kita sudah menambahkan Grab ya, sudah muncul di sini. Kemudian ini staf layanan ya, staf layanan waitress gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba jual dengan harga default dulu ya. Ini misalnya cold changer 12.500 sama hot cafe 10.000 ya, seperti ini. Kalau udah mau dibayar, klik tunai. Nah, sudah berhasil. Kemudian ini akan muncul preview ya, preview untuk mencetak nota. Ini previewnya tergantung dengan printernya ya. Ini kalau saya pilih pakai printer stroke yang kecil, ini tampilannya seperti ini ya. Ini juga bisa diatur dari sini ya, misalnya marginnya minimum. Nah, dia akan minim gitu, ke pinggir sekali ya. Atau custom itu bisa juga. Kalau custom kita bisa geser-geser seperti ini ya, jadi biar nggak terlalu mepet ya, agak ke tengah sedikit. Terus kalau udah ready, klik cetak, nanti dia akan tercetak ke printer seperti itu. Kemudian kita akan coba lagi yang
layanan pakai Grab ya, kalau ada order lewat Grab ini muncul ada biaya pengepakan enggak, kalau enggak langsung tutup. Kemudian berarti nggak pilih meja ya, staf layanannya misalnya si Safrudin pesennya sama cold changer. Nah di sini tadi 12.500, sekarang 15.000 karena ini lewat Grab ya. Hot Cafe, nah tadi 10.000, ini jadi 12.000. Terus sekarang kita mau tambahkan roti bakar nih yang ada toppingnya tadi ya. Nah begitu klik roti bakar, di sini muncul pilihan mau toppingnya apa gitu ya. Misalnya yang pakai keju 1, nah ini muncul di sebelah sini keju ya. 2.000 kali 1 ini harga toppingnya. Harga rotinya 12.000, toppingnya 2.000. Tambah lagi roti bakar yang pakai coklat keju. Nah ini muncul di sebelah sini 3.000 ya, coklat keju harganya 3.000. Oke, terus saya peragakan juga misalnya pakainya kartu gitu ya. Yang peragakan yang ini dulu, yang multi bayar ini maksudnya dia bisa bayar tunainya berapa ya, misalnya ini kan total 56.000 ya, misalnya tunainya 25.000 masuk ke kas ya. Terus tambah lagi sisanya 31.000 nih pakai transfer bank bisa ya, masuknya berarti ke bank. Nah seperti ini kalau mau dicatat nomor akunnya ya. Kemudian pembayaran final. Udah, ini juga akan tampil struknya ya. Teman-teman bisa perhatikan di bagian roti bakar itu juga udah tercetak di situ harga toppingnya ya. Ya, mengenai tampilan agak terpotong itu bisa diatur manual ya. Oke, kemudian nanti klik cetak. Ini tidak saya cetak ya, klik batal. Oke, demikian demo mengenai POS-nya. Lalu kita akan coba lihat pesanan masuk di dapur ya. Nah, pesanan masuk di dapur ini klik ini dulu ya untuk keluar dari POS. Dalam prakteknya nanti yang di dapur tentunya pakai perangkat yang lain ya, bisa pakai tablet misalnya. Kemudian ini dapur ya. Nah ini pesanan-pesanan yang sudah masuk ya. Masuknya memang lewat menu POS semua ya. Nah ini kalau sudah matang, orang dapur bisa klik ini tandai sudah matang. Apakah Anda yakin? Ini nomor 19 ya. Oke. Nah nomor 19 udah hilang ya. Kalau udah dimasak selesai hilang dari daftar. Ini nomor 18 saya ubah lagi. Oke, nah nomor 18 hilang. Nah seperti itu untuk mengubah statusnya. Jadi yang tampil di dapur nanti hanya yang mau dimasak. Oke, kemudian kita lihat juga yang di bagian pesanan ya. Pesanan ini bisa pakai tablet juga, dipegang oleh waitress. Misalnya si Safrudin. Nah ini order yang tenaga pelayannya Safrudin. Ini nomor 19 tadi di dapur sudah ditandai matang nih, Safrudin bisa lihat di sini, oh ini sudah matang gitu. Kemudian Safrudin menyajikan, kalau sudah disajikan klik ini ya, tandai sebagai telah disajikan. Oke, nah sudah berubah menjadi hijau berarti sudah disajikan. Nah seperti itu.
Kemudian kita mau lihat apa lagi? Oh ya, kita mau pakai fitur booking. Fitur booking ada di sini ya, di booking di atasnya dapur. Nah, ini kalender seperti ini. Di sini ada yang berwarna, ini adalah yang sudah pernah melakukan booking ya. Jadi kalau misalnya akan ada yang melakukan booking untuk tanggal 2 misalnya, kita klik ini ya, tambah booking baru, kemudian pelanggannya namanya siapa ya, bisa tambah baru atau pilih yang sudah ada ini misalnya, terus korespondennya lewat siapa, misalnya lewat si Adoni ini, terus ini mau diarahkan ke meja nomor berapa, tenaga pelayannya siapa, terus waktunya kapan ya, waktunya misalnya pesan tanggal 2, jamnya jam berapa, jam 12 misalnya 00, sampai kapan, sampai jam, klik untuk mengubah jam, pilih 14 ya, ini menitnya 00 sini. Nah gitu, ini misalnya catatannya ada 10 orang nanti, terus menunya apa aja bisa diketik di sini gitu ya. Terus ini ada opsi untuk kirim pemberitahuan email ya atau SMS ke pelanggan. Kita klik simpan. Nah, ini kirim pemberitahuan booking baru, kirim lewat email saja ya. Ini alamat si pelanggan yang sudah kita inputkan. Nanti isinya seperti ini ya, booking Anda sudah kami konfirmasi. Ini bisa kita bisa kita ubah sendiri isi pesannya itu ya. Terus kirim ya, kirim berarti sudah ada email yang terkirim ke si pelanggan yang melakukan booking. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan lihat beberapa laporan. Ya, laporannya ada di sini. Di sini ada laporan laba rugi. Tampilan laba ruginya seperti ini. Ya, di bawah ada rekapnya. Laba kotor, laba bersih sama karena belum ada biaya yang diinput. Kemudian kita mau lihat laporan penjualan produk. Nah, ini ya, ini nama-nama produknya, ini tanggalnya, ini kuantitasnya. Ini bisa juga dicetak ya, ini ada menu cetak di sini. Nah, ini preview cetaknya. Oh, kalau cetak pakai yang lebar ya. Ini preview cetaknya. Kemudian lihat laporan meja. Ini tiap meja ini ada penjualan berapa aja di tiap meja itu. Laporan biaya belum ada. Laporan item ini daftar item ya. Terus ini produk terlaris ya. Produk terlaris. Nah, ini laporannya seperti ini ya, pakai grafik. Nih paling laris ini terjual 10 cold changer hot cafe. Terus ini ke kanan itu semakin terjualnya sedikit ya. Oke, ini di atas ada filternya juga, mau misalnya kita memiliki beberapa outlet bisa dipilih di sini. Ini kebetulan cuma satu, kalau ada 2 nanti bisa pilih outlet A ini yang laris ini, outlet B yang laris ini, kayak gitu ya. Oke, sementara seperti itu video saya tentang penggunaan Proka untuk resto, untuk usaha resto ya.
Oh ya, ini mau lihat laporan staf layanan ya. Laporan staf layanan itu seperti ini nih, si Safrudin ya, banyak order ini. Si Adoni, oh Adoni nggak pernah ngelayanin dia ya, cuma Safrudin aja ini yang banyak order. Nah begitu teman-teman semuanya, video kali ini ya, penggunaan Proka untuk usaha restoran. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan jempol ke atas, dan jika tidak suka tekan jempol ke bawah 2 kali. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe jika ingin mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.